Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto seperti biasa di pekarangan rumah. Kali ini kita di sebelah timur pekarangan rumah. Pagi ini saya menemukan sesuatu yang menurut saya sangat bermanfaat, sangat penting ya. Tetap masih di pengolahan pekarangan rumah untuk menanam sayuran. Tadi secara tidak sengaja ketika kita membuka pintu sebelah timur ini, kita melihat tanaman, ada sesuatu yang sangat menarik. Ada sesuatu perbedaan yang sangat menyolok antara dua bedengan ini, antara bedengan yang sebelah kiri saya dan bedengan yang di sebelah kanan saya. Perbedaannya jelas sekali bahwa bedengan yang di sebelah kiri saya itu permukaannya tertutupi oleh serutan kayu ini, limbah serutan kayu. Sedangkan bedengan yang ada di sebelah kanan saya ini masih terlihat tanahnya, masih terlihat pupuk kandangnya dan lain sebagainya. Kita perhatikan secara dekat, maka kita akan menemukan ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu kalau kita lihat tanamannya ini di sebelah kiri saya ini, bedengan yang menggunakan penutup serutan kayu ini, tanamannya jika kita lihat bisa dekat ya, tanamannya dilihat dari dekat ini, tanamannya bersih dia. Yang dimaksud bersih adalah dia tidak ada percikan-percikan tanah, tidak ada kotoran, tidak ada tanah dari bawah ini. Halo, selamat pagi Mas Parianto. Ya, selamat pagi. Oke, ya tunggu sebentar ya. Nggih. Ya, jika kita lihat maka tanamannya bersih, ini di bawah daun bersih, di atas daun juga bersih. Ya, berbeda dengan yang sebelah sini. Nah, kalau kita lihat yang sebelah sini, kita lihat yang dekat saja ini. Ya. Oke, terlihat? Nah, sedangkan bedengan yang di sebelah kanan saya ini, ya, terlihat sekali tanamannya, ini tanaman tomat. Ini ada kotoran berupa tanah, percikan-percikan tanah. Bisa terlihat? Iya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, saya simpulkan bahwa ini terjadi karena ini terjadi karena adanya penutup di sebelah kiri saya, adanya penutup permukaan tanam, media tanam, yaitu dengan menggunakan serutan kayu ini. Sedangkan yang di sini tidak kita tutup, alias tidak kita beri mulsa. Yang sebelah sini kita pakai mulsa, yang ini tidak. Mulsanya adalah serutan kayu seperti yang ini. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka saya langsung pergi ke pertukangan kayu di tetangga kita ada. Saya langsung ambil ini lagi. Kemudian nanti akan kita gunakan untuk menutup sini menjadi mulsa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mulsa banyak sekali manfaatnya. Apapun itu mulsanya, terutama ini yang saya gunakan adalah serutan kayu dari limbah pertukangan. Yang pertama, jelas sekali di sini terbukti bahwa mulsa dapat melindungi tanah dari kucuran air hujan. Ketika air hujan turun mengenai media tanah, mengenai tanah, maka media tanam atau tanah itu akan nyiprat. Nyiprat itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Akan ya gitulah. Dia akan rusak lah, akan menimbulkan percikan tanah ke atas sehingga dia akan mengenai tanaman, baik batangnya maupun, coba lihat ini. Ya. Tanahnya atau media tanamnya dia akan mengenai tanaman baik batang maupun daunnya. Ketika air hujan turun dengan deras, maka tanah akan memercik ke atas sehingga bisa mengenai tanaman. Ini sekali lagi berbeda dengan yang sebelah sini. Yang sebelah sini coba lihat. Ya. Ketika air hujan turun di media tanam yang ada mulsanya ini, yang ada serutan kayu ini, air hujan akan teredam ya. Air hujan tidak muncrat lagi, tidak memercik ya, tidak menimbulkan tanah itu menjadi menempel di tanaman ya, karena air hujan teredam ya, tidak bisa muncrat lagi. Oke ya, inilah bedanya antara media tanam yang kita beri mulsa dengan yang tidak kita
kita beri mulsa. Oleh karena itu langsung saja yang ini akan kita beri mulsa ya. Sorry. Oke, mudah saja kita beri mulsa. Selain tadi dijelaskan untuk meredam curahan air hujan, ini juga bisa menghambat pertumbuhan gulma, rumput-rumput liar yang nantinya akan mengganggu tanaman. Mulsa ini bisa kita dapatkan gratis ya, karena banyak sekali di limbah-limbah pertukaran kayu. Justru malah mereka senang kalau ini ya kita ambil. Berbeda dengan mulsa yang kita beli, misal plastik yang dari toko itu mahal banget. Dan pemakaian dalam jangka waktu yang lama, mulsa ini misal bisa 2 periode, misalnya periode tanaman yang kita tanam ini, maka di periode yang kedua berarti sekitar 5 bulan itu mulsa ini yang di bagian bawah akan terurai ya oleh bakteri alam, maka menjadi kompos. Ada keuntungan lain itu dari selain yang saya jelaskan tadi. Mulsa ini lama-kelamaan akan menjadi kompos yang akan menambahkan suplai unsur hara bagi tanaman. Kasar pemain orang kayak yang video deh. Bro, kita teman kelapa. Ini barang kopi kok. Oke, ini kita berikan mulsa seperti ini. Tadi tujuannya sudah jelas. Kemudian pemberian mulsa ini ketebalannya gimana? Mungkin ada yang bertanya ya. Ketebalan mulsa ini tidak ada patokan. Kita hanya menganut prinsip alam bahwa ketika kita perhatikan di hutan yang jarang dijamah oleh manusia, di sana itu banyak sekali tumbuh berbagai macam tumbuhan, berbagai macam tanaman, baik tanaman keras maupun tanaman kecil, baik tanaman yang umurnya panjang maupun tanaman yang umurnya pendek. Di sana tidak ada yang merawat, tidak ada yang memberi pupuk, tidak ada yang memberi mulsa, tidak ada yang merawat lah. Semuanya berjalan hidup sendiri sesuai kondisi alam yang berada di sana. Kenapa demikian? Dengan tidak ada yang merawat saja, di hutan itu tanamannya itu bisa tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan. Itu kenapa? Karena mereka itu membuat makanan sendiri, menyediakan makanan sendiri, melindungi tanaman itu sendiri. Meskipun tidak ada campur tangan manusia. Nah, berdasarkan hal itu, maka kami ini dalam memanfaatkan pekarangan rumah juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita kembalikan lagi ke lingkungan kita. Dalam hal ini adalah untuk berkebun sayuran seperti ini. Misalnya sultan kayu ini adalah berasal dari kayu otomatis berasal dari alam, kita kembalikan lagi ke alam untuk melindungi tanaman dan untuk memberi pupuk terhadap tanaman dalam jangka waktu yang lama. Oke, demikian tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe seperti biasa untuk berlangganan gratis video-video kami selanjutnya dalam pengelolaan pekarangan rumah untuk menghasilkan makanan organik yang sehat bagi keluarga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.